and help the team, help him. I'm here, to bring all my experience, all my knowledge. So I'm ready. I'm ready to fight. To learn how they play, good to play with other boys, with the new stuff. Training, I feel good. The training was low intensity. Pengambilan sumpah Sandy Walsh dan Jordi Amat kemungkinan digelar secara virtual, ini penyebabnya. Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat tinggal selangkah lagi. Keduanya hanya tinggal diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia, WNI. Akan tetapi, belum diketahui kapan Sandy Walsh dan Jordi Amat akan diambil sumpahnya. Namun, besar kemungkinan proses itu bakal digelar secara daring karena keduanya sulit meninggalkan klubnya. Belum tahu pengambilan sumpah, karena sudah bukan di ranah saya, kata Zainuddin Amali kepada awak media, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Sebab, Sandy Walsh dan Jordi Amat sulit meninggalkan klubnya masing-masing karena tengah menjalani kompetisi, oleh sebab itu sumpah akan berlangsung via online. Karena kompetisi masih jalan, dugaan saya mereka akan disumpah secara virtual, karena tidak mungkin meninggalkan kompetisi, sambungnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Kepres Jordi Amat dan Sandy Walsh sehingga bisa meneruskan proses naturalisasi ke tahap berikutnya, yakni pengambilan sumpah. Jordi Amat dan Sandy Walsh dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia di level senior. Kejuaraan terdekat adalah Piala AFF 2022 pada tanggal 20 Desember mendatang hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Diharapkan proses naturalisasi sudah rampung sebelum batas pendaftaran pemain ditutup di pertengahan Desember. Setelah itu ada kejuaraan Piala Asia 2023 di Qatar. Sejatinya ada satu pemain lain yang sedang menjalani proses naturalisasi yaitu Sain Patinama. Untuk Sain tahapannya lebih lama karena baru direkomendasikan oleh Komisi X dan 3 DPR RI. Tetapi, media Vietnam, The Tao 247 menganggap timnas Indonesia memasang ambisi yang besar di Piala AFF 2022. Pernyataan itu dilontarkan pasca proses naturalisasi Sain Patinama disetujui DPR RI. Tak hanya itu, The Tao 247 juga yakin proses naturalisasi Sain Patinama akan langsung sesegera mungkin demi bisa tampil di Piala AFF 2022. Oleh sebab itu, media Vietnam tersebut menilai timnas Indonesia punya target untuk meraih gelar juara di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara itu. Tim Indonesia akan sukses menaturalisasi mantan bintang muda Ajax itu, Sain Patinama, ke Piala AFF 2022. Judul artikel The Tao 247 dilansir Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Indonesia terus menunjukkan ambisi besar di Piala AFF 2022 ketika tim Sintayong bergegas menaturalisasi bek Sain Patinama, mantan pemain Ajax, tulis pernyataan The Tao 247. Indonesia menunjukkan betapa besar ambisinya menjadi juara Piala AFF 2022 dengan terus melakukan naturalisasi sederet pemain keturunan Indonesia. Setelah sukses naturalisasi Sandy Walsh dan terutama mantan bintang Swansea City Jordi Amat, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI semakin dekat dengan pemain luar biasa lainnya, lanjut pernyataan The Tao 247. Harapan Justin Hubner dan Ivar Jenner usai dirinya gabung TC Timnas Indonesia U20 di Turki. Duo calon pemain keturunan, Justin Hubner dan Ivar Jenner resmi bergabung ke pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U20 di Turki. Mereka pun merasa tak sabar untuk bisa bermain bersama Timnas Indonesia U20. Kedua pemain ini pun memiliki harapan tinggi usai bergabung TC Timnas Indonesia U20 Turki.
Dalam unggahan akun Instagram @psi, mereka menyampaikan harapan untuk timnas Indonesia. Halo Sobat Garuda, nama saya Justin Hubner. Saat ini, saya sedang berada di Turki untuk bergabung bersama timnas Indonesia U20, ujar Justin Hubner. Sementara itu, Ivar Jenner juga memberikan komentar usai dirinya bergabung TC Timnas Indonesia U20 Turki. Halo Sobat Garuda, saya Ivar Jenner. Saya sedang berada di Turki untuk pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U20, ucap Ivar Jenner. Sekadar informasi, Justin Hubner merupakan pemain Belanda yang berposisi sebagai bek tengah dan masih berumur 19 tahun, pesepak bola bertinggi badan 1,87 meter itu saat ini berkarir di tim U21 Wolverhampton Wanderers di Inggris. Sementara Ivar Jenner adalah gelandang yang juga berasal dari Belanda. Dia kini bermain untuk skuad U21 FC Utrecht di Belanda. Timnas Indonesia U20 saat ini tengah berada di Turki untuk menjalani TC persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Mereka berada di sana sejak pertengahan Oktober tahun 2022. Dari Turki, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diagendakan melanjutkan TC ke Spanyol. Jordi Amat dan Sandy Walsh perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat dan Sandy Walsh berpeluang membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Syaratnya, mereka harus diambil sumpahnya menjadi WNI sebelum tanggal 20 November. Dokumen kedua pemain keturunan untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022, keduanya tinggal diambil sumpahnya saja untuk resmi menjadi WNI. Sebelumnya PSSI sudah melontarkan harapannya agar mereka berdua bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF mendatang. Selain itu, Jordi Amat dan Sandy Walsh juga diminta untuk ikut pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Bali pada akhir November. Keinginan PSSI itu tapi bisa terlaksana dengan syarat dokumen administrasi mereka sudah beres dalam waktu yang sudah ditentukan. AFF sendiri punya deadline untuk pendaftaran pemain yang akan bermain di Piala AFF 2022 yang digelar tanggal 20 Desember tahun 2022 sampai 16 Januari tahun 2023. Peluang keduanya untuk bermain bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kian dekat. Pasalnya, jika kedua pemain sudah disumpah sebelum tanggal 20 November tahun 2022, batas akhir pendaftaran pemain, tak menutup kemungkinan keduanya dibawa oleh Shin Tae-yong ke Piala AFF 2022, tulis keterangan PSSI. Saat ini belum diketahui kapan keduanya akan menjalani prosesi pengambilan sumpah. Khusus Sandy Walsh, ia masih aktif bermain bersama klubnya di Belgia karena kompetisi di sana tengah bergulir sampai Piala Dunia 2022 yang akan digelar dalam waktu dekat. Mungkin hanya Jordi Amat yang bisa datang secara fisik langsung, sebab kompetisi di Malaysia sudah akan beres pada akhir tahun nanti. Terlepas dari itu, Menpora Zainuddin Amali sudah membuka peluang untuk memudahkan finalisasi naturalisasi mereka berdua. Keduanya diizinkan untuk diambil sumpahnya secara virtual sehingga kemudian bisa resmi membela timnas Indonesia. Saya baru saja menerima kepres tentang Jordi Amat dan Sandy Walsh itu sudah ditandatangani, tinggal proses sign patinama itu yang masih berjalan, kata Amali di kantor Kemenpora, pada Rabu, 9/11, belum tahu karena itu bukan ranah kami, itu ada di ranah Kemenkumham, tapi karena kompetisi masih jalan, dugaan saya mereka akan disumpah secara virtual, tuturnya. Jokowi resmi keluarkan kepres naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi menandatangani keputusan Presiden, Kepres, pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia ke Jordi Amat dan Sandy Walsh, Rabu, 9/11. Kepres atas nama Sandy bernomor 5,
sedangkan Jordi dengan nomor 6. Kepres tersebut telah diserahkan ke Menpora Zainuddin Amali dan Kemenkumham Yasona Hamonangan Laoli untuk ditindaklanjuti. Ada informasi, saya baru saja menerima Kepres tentang Jordi Amat dan Sandy Walsh sesudah ditandatangani dan tinggal proses sumpah. Suratnya sudah ada di meja saya, tinggal yang sign, patinama yang akan jalan, katanya. Amali tidak bisa memastikan tanggal pengambilan sumpah dua pemain tersebut karena menurutnya itu merupakan urusan Kemenkumham. Namun ada harapan kedua pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kita berharap begitu, bisa tampil di Piala AFF, karena kompetisi di Eropa sekarang masih jalan. Dugaan saya, mereka akan disumpah secara virtual, karena gak memungkinkan meninggalkan kompetisi, kata Amali. Soal sign yang proses naturalisasinya telah diterima Komisi 3 dan ex-DPR RI, Amali akan mengupayakan pengeluaran Kepres dipercepat sehingga bisa tampil di Piala AFF 2022. Proses itu akan cepat sepanjang persyaratan secara administrasi terpenuhi. Itu saja. Jadi kalau administrasi mereka lengkap, Kepresnya akan cepat juga, kata Amali saat jumpa pers di Kemenpora, Rabu, 9/11. Piala AFF 2022 rencananya akan berlangsung pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023. Adapun batas pendaftaran pemain untuk ajang ini adalah tanggal 20 November, artinya berkas Sandy dan Jordi juga harus masuk sebelum itu. Ketua Umum Ketum PSSI, Muhammad Iriawan, berharap Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama bisa segera membela timnas Indonesia, sebab proses naturalisasi ketiganya kini sudah tinggal selangkah lagi. Naturalisasi Patinama baru saja mendapat persetujuan dari anggota Komisi ex-DPR RI pada Selasa, 8/11, sementara, Amat dan Walsh sudah terlebih dahulu disetujui melewati proses tersebut pada tanggal 20 September lalu. Iriawan berharap proses naturalisasi ketiganya bakal rampung bersamaan pada tanggal 15 November mendatang. Jika sudah menjalani sumpah untuk menjadi WNI, ketiga pemain tersebut bisa segera berlaga untuk timnas Indonesia. Kami harapkan begitu karena sekarang tanggal 8 November, masih ada 1 bulan. Ya, kalau bisa sudah ada sumpah, mudah-mudahan tanggal 15 November sudah selesai dan mereka bisa segera bermain dan menjadi bantuan untuk timnas kita terutama untuk membendung serangan lawan, kata Iriawan di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 8/11. Ketiga pemain naturalisasi tersebut diharapkan bisa bergabung latihan dengan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022, dijadwalkan ajang tersebut bakal dimulai pada tanggal 20 Desember nanti. Tentunya saya mewakili insan sepak bola dan federasi berterima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi X yang sudah menyetujui Sain Patinama sebagai pemain Indonesia. Itu kebanggaan kita dan itu ditunggu-tunggu oleh insan sepak bola, jelas Iriawan. Harapannya bisa segera terrealisasi dan bergabung dengan timnas senior karena bulan Desember akan ada Piala AFF, itu harapan kita. Tapi kita masih nunggu karena masih ada proses lain seperti halnya Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kita berharap sebelum AFF bisa bergabung dengan timnas. Kita berharap sama-sama biar bisa sekaligus. Mereka bertiga adalah pemain belakang yang disiapkan untuk mengisi barisan belakang. Tiga-tiganya pas sesuai analisis Sintayong. Kami akan berkomunikasi dengan Kemenkumham agar tiga-tiganya bisa sekaligus. Sintayong sudah mensimulasikan dengan saya di barisan belakang timnas, tambah Iriawan. Adapun jadwal latihan timnas Indonesia rencananya diadakan pada tanggal 28 November mendatang. PSSI kini tengah mengupayakan agar para penggawat Garuda yang bermain di luar negeri bisa mendapat izin untuk berlaga di Piala AFF 2022. Oh iya, kami akan mengumpulkan kembali pemain tuh tanggal 28 November, antara dua bisa di Jakarta atau Bali, tergantung Sintayong yang main di mana untuk TC. Kami berharap juga kompetisi bisa bergulir sehingga mereka juga akan ada atmosfer bermain di masing-masing klub. Tapi insya Allah 28 November, sudah dapat dipastikan kami akan mulai TC Timnas Senior, sambung Iriawan.
Nanti insya Allah kalau diizinkan oleh klubnya, pasti tidak bermain karena biasanya di Eropa akhir tahun kan libur, kita harapkan mereka bisa bergabung latihan. Pungkasnya, Timnas Indonesia bakal menghadapi Kamboja di laga perdana Grup A pada tanggal 23 Desember mendatang. Dalam Grup A, tim Garuda bergabung bersama Kamboja, Thailand, Filipina, dan satu tim lainnya dari babak playoff.